Jadi sekarang orang banyak cari guru seni, pemain bola, bahkan pemain voli, pemain banyak ya, bakat-bakat itu maka dibutuhkan. Karena itu pertanyaan saya, seperti apa bakat-bakat ini, pengembangan minat bakat ini juga mendapat ruang dalam sekolah-sekolah kita. Bakat ini di samping bakat individu, tapi juga ada bakat kultural, bakat kolektif kita. Gitu. Kita dulu misalnya pada suatu masa itu redaktur media besar kita kan orang NTT, pertama orang Flores banyak sekali. Tapi hari ini misalnya, karena kita punya bakat kultur misalkan koda, sastra tinggi sekali. Nah, ini saya melihat ya, bakat ini sejauh mana dapat porsi di pendidikan kita. Itu pertanyaan saya pertama. Yang kedua, saya melihat ada banyak yang hilang juga, terutama kini. Saya dulu juga saya editor buku cerita rakyat Flores Timur ya, dan dulu menerima begitu banyak naskah. Saya baca ternyata dalam cerita-cerita kita itu, bahkan mitos ya, itu merekam banyak peristiwa alam, terutama bencana, kekeringan. Kadang digambarkan metafora ya, ada pulau yang runtuh karena ular naga merah yang ini. Itu kan sebenarnya apa kan, erupsi kan. Sebenarnya ada banyak hal yang kita temukan di sana. Nah, kemudian yang hilang hari ini saya kira juga dalam pendidikan kita itu apa? Literasi kebencanaan, belajar tentang fakta-fakta alam kita. Ini kemudian dia berdampaknya apa? Sebenarnya daya hidup, kreativitas, kelenturan, dan juga sebenarnya kepekaan. Nah, saya orang yang sebenarnya kalau mau latih orang terampil dalam bekerja ya bikin pelatihan. Tapi kalau kita didik manusia kan tidak demikian. Banyak hal yang dikerjain, saya ngamati juga teman-teman guru sekolah itu kan pelatihan yang sebenarnya ada hal yang lebih substansial. Gitu. Apakah belajar itu baca buku itu jadi etos kita atau tidak? Itu kan masalah. Gitu. Menurut saya ya, karena gini, kita jadi sarjana itu kan kemampuan dasar membaca persoalan, merumuskan masalah dan mencari solusi kan. Kita sarjana itu kan sudah selesai dengan itu. Lalu ada hal yang paling mendasar, bagaimana kita membaca, kemudian menulis apa dan bicara. Itu 3 kemampuan akademik yang memang memang harus kita miliki ketika sudah jadi sarjana. Itu maka saya ini juga latih di sejumlah lomba, saya juga menjadi juri, kemudian juga melatih teater di mana-mana. Itu saya menemukan bukan hanya siswa, guru saja kemampuan literasinya, kemampuan mengolah teksnya itu lemah sekali, banyak sekali. Saya menemukan fakta itu. Karena itu saya juga melihat bahwa pendidikan kita itu juga sebenarnya sangat prosedural ya, sangat matematis, sangat birokratis. Padahal ada ruang-ruang lain yang penting dalam hidup. Karena kita omong kreativitas, inovasi itu kita bicara soal imajinasi ya, soal kemampuan berpikir sesuatu yang lain yang di luar batas. Nah ini yang tidak cukup dilatih. Jadi kita bicara pendidikan, guru berprestasi dan segala macam, tapi sebenarnya pertanyaan saya kembali ke awal tadi itu, kita butuh apa sebenarnya dengan modal alam, kalau misalkan kita punya potensi kelautan banyak, idealnya juga kita mendorong banyak SMK kelautan, praktik-praktik kelautan, kerjasama kemitraan dengan itu dan lain-lain, dan supaya pembangunan dan pendidikan ini kan menjadi 2 hal yang saya kira bersinergi ya, ada di sana. Lalu juga logika lomba ya, hari ini itu kan pendidikan itu di mana-mana bikin lomba di sana sini, saya kira juga ada bagusnya juga, tapi juga ada hal yang kita kritisi dari sekian lomba ini sebenarnya. Belajar ini kan sebenarnya menemukan potensi terbaik anak-anak kita, gitu, dan bagaimana itu mendapat ruang untuk tumbuh kan. Dan kita juga jangan lupa bahwa masyarakat juga dengan kekayaan budaya, alam dan lain-lain, itu juga sekolah alam yang luar biasa. Nah, bagaimana ini ya, pendidikan ini juga menjadi semacam laboratorium kecil untuk melihat realitas besar tadi, pendidikan besar tadi. Ya ini memang agak abstrak, tapi bahwa ini kita juga bicarakan dan dudukkan supaya saya kira kadang 15 menit membaca, tapi kita baca apa untuk anak-anak kita gitu, bahan bacaan apa gitu, bahan bacaan apa untuk anak-anak kita. Karena di luar itu kan kalau kita mau bicara pengetahuan ya, misalkan saya omong paling jelas lah, misalkan di sastra, kita harus punya kanon-kanon sastra kan, buku-buku penting yang dibaca gitu. Anak-anak ini kan tidak harus selalu mengerti, tapi membaca itu kan mengasah banyak hal kan gitu. Nah, karena itu saya kira kita juga memikirkan di samping pendidikan, Bapak Ibu guru pasti lebih tahu, bisa menerjemahkan itu, tapi ada ruang lain, Pak Bupati dan lain-lain, ada ruang di mana kita juga menyediakan. Saya juga tertarik misalnya
apa ada event-event yang sebenarnya juga menjadi ruang belajar yang lain bagi kreativitas itu. Itu juga penting. Yang kita bisa, saya membayangkan gini, misalkan tadi, kalau guru-guru sekolah itu punya dana sedikit ya, punya dana sedikit gitu. Kita bisa misalnya tiap malam minggu itu kita bayangkan ada sekolah-sekolah bagus, kita kurasi tampil di sana, bisa ditonton oleh sekolah lain, bisa ada yang belajar nulis di sana, gitu. Ada yang bisa menggali masalah, produksi isunya, ada yang nonton. Minggu berikut sekolah ini, minggu berikut sekolah ini, minggu berikut sekolah ini. Dalam setahun itu kita bisa punya ruang belajar yang besar yang bisa kita ciptakan. Belajar menggali masalah, belajar menggarap sesuatu, belajar menonton, kemudian belajar mempublikasikan, menulis dan lain-lain. Itu juga alternatif lain yang kita pikirkan. Dan kalau itu kita rutinkan, dia juga jadi kekuatan lain untuk mendongkrak belajar kita yang sangat berubah ini, kurikulum yang berubah, kebijakan yang berubah, yang juga sangat prosedural, sangat ini gitu. Itu ruang lain yang kita ciptakan supaya gairah ini tumbuh di mana-mana. Itu minta maaf saya kali ini.